Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama Tuhan. Apa kabar? Sudah diberkati Tuhan. Luar biasa, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai pada hari ini. Kalau kita ada karena Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Dan saat ini mari kita pakai untuk kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Seperti usai-Mu, suraiku jiwaku rindu Engkau. Kau
Terima
Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, Yesus peduli untukmu. Ayo. Yesus peduli untukmu. Ayo tunjuk kemana? Yesus peduli untukmu. Oke. Kalau Yesus tidak peduli, sampai sekarang kita tidak memiliki sesuatu dalam hidup ini. Amin. Amin. Tapi karena Dia sangat-sangat peduli, maka dalam segala hal, di setiap harinya kita ada sukacita. Kalau hari ini adalah hari yang ke-17 di bulan baru ya, kita belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan selamat datang bagi kedua ibu yang baru bisa ikut. Dan memang kondisi ibadah di sini seperti ini, karena kami ingin memberi yang terbaik. Sebab kalau yang terbaik dipersembahkan, maka yang terbaik juga yang Tuhan berikan. Banyak orang ingin yang terbaik Tuhan lakukan dalam hidupnya, tapi dia sendiri enggan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kan itu impossible. Atau mana mungkin bisa ketemu yang baik. Tapi kalau kita ingin yang terbaik Tuhan berikan untuk kita, maka yang terbaiklah kita persembahkan untuk Dia. Sehingga di atas segala-galanya kita akan menikmati sesuatu yang mulia dalam perjalanan hidup ini. Selamat datang Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya merasakan keindahan hidup dengan Tuhan. Dan bagi yang baru datang hari ini, saya ucapkan selamat tahun baru ya untuk semuanya. Selamat tahun baru. Haleluya. Saya masih merasakan indah dalam hadirat Allah. Haleluya. Dan mari kita memperhatikan di hari yang ke-17, hari yang ada di bulan baru, kita memperhatikan firman Allah. Mari buka dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, dan engkau perhatikan pada ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi engkau dengan apa yang jelas fokus dengan firman. Mari kita membaca sama-sama dengan suara lantang. Yakobus sudah dapat semua, sudah? Oke. Kita membaca pada ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat yang ke-8. 3. Sebab orang yang berubah hati tidak akan menang dalam hidupnya. Amin, firman Allah. Tidak ada ketenangan dalam hidup orang yang mendua hati. Sekalipun kenal Tuhan, sekalipun tahu tentang Tuhan, sekalipun mengerti yang mana dia bisa melakukan sesuatu, tetapi kalau memiliki keberadaan yang mendua hati dalam hal apa? Dalam hal ketika engkau meminta dan butuh sesuatu dari Tuhan, engkau tidak akan ketemu dengan apa yang engkau inginkan itu jika hatimu kayak gelombang di laut, perahu yang ada dipermainkan oleh gelombang laut tanpa arah tujuan. Orang yang model demikian, biar siang malam dia berdoa, biar setiap harinya dia beribadah, tetapi karena keadaan kondisi mata hatinya seperti ini, tidak ketemu dengan apa yang dia inginkan. Saudara sekalian, kesaksian saya barusan, ada 3 tempat yang saya datangi dan semua sama, kita berdarah tinggi, dan semua memaksakan saya mesti pakai buku kronis.
Saudara tahu, saya katakan begini kepada Tuhan. Kalau kita pakai buku kronis, kita tutup tanpa doa. Untuk apa kita berdoa, kita pegang buku kronis? Untuk apa? Berarti Tuhan tidak turun tangan dalam kita hidup. Sedangkan saya banyak melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Mana mungkin dia membiarkan saya? Saudara, dalam pergelutan, saya banyak kali mendengar suara berbicara bagi saya begini. Masuklah ke dalam ketidakmustahilan. Saya dengar, kadang-kadang saya lihat, atau saya sementara berdoa, suara itu muncul jelas mengatakan masuklah ke dalam ketidakmustahilan. Tapi saudara tahu, di tempat yang terakhir saya diinginkan untuk ada di sana. Ketika saya cek darah tinggi sekali, saudara saya masuk di kamar mandi. Tanpa diketahui suami saya pikir saya mau buang air. Saya berlutut di sana. Tuhan, apapun kondisi yang terjadi dalam hidupku, aku tidak pernah mengingkari keajaiban Allah. Aku berprinsip Engkau ada di dalam hidup. Dan prinsip itu sampai hari ini ada. Dan saya tidak rasa apa-apa, saudara. Saya justru menikmati kehidupan yang aman, yang merasa Tuhan ada denganku. Ukuran medis impossible, saudara. Apalagi usia saya sudah tahun ini 63. Apakah bisa berdiri di kondisi ini? Tapi saya mau masuk di ketidakmustahilan Tuhan. Haleluya! Karena Tuhan ada bagi setiap orang yang bertindak. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau main-main denganmu. Saya banyak melihat mujizat. Kita anak 3 ini semua, mereka mengalami mujizat. Anak yang tua itu sekarat, usia 4 tahun, sekarat hanya di sini nafas. Kami keluar dari rumah sakit, tanda tangan. Kolera sedang melanda siapa waktu itu. Setiap orang masuk, bawa pulang mayat. Tapi ini anak kami, tanda tangan. Sampai sekarang dia ada. Itu karena Tuhan. Anak saya nomor 2, dan tubuhnya sudah usia 5 tahun waktu di Bitung. Sudah mau keluar bintik-bintik darah. Mau suruh makan, tidak mau. Panas sudah 5 hari. Saya katakan, kalau enggak usah makan. Tapi itu adalah tujuan Tuhan untuk saya. Saya mendengar suara Tuhan. Kalau engkau tidak tunduk padaku, menjadi hambaku, aku akan ambil anak itu. Tanda kaki, saudara. Ini kan orang keras. Tanda kaki kita. Tapi lihat Tuhan. Karena pikiran kita itu jadi hamba Tuhan itu gembala, saudara. Gembala. Karena kita alergi dengan itu, namanya gembala. Alergi. Tidak ada keinginan itu. Tapi lantaran ini suara sudah ketiga kali, sekarang aku mengambil. Oh enggak Tuhan, yuk kita jadi hamba Tuhan. Sama nih orang bagus tak. Ini anak langsung bangun minta makan. Kalau cincin yang dia itu tinggi besar itu, dia lahir 8 bulan. Ukuran medis apa sudah 8 bulan. Tapi ini anak ini sehat. Jadi dalam segala hal saya melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan ini saya pegang terus. Bahkan orang-orang yang datang di sini, mereka mengalami mujizat. Itu bukan karena kita, bukan, saudara, karena Tuhan yang bergerak di sana, melakukan sesuatu. Jadi kalau memperhatikan firman Allah ini,
akan terjadi bagi semua orang. Namun semua orang ini siapa? Bagi orang yang tidak pernah mendua hati. Amin. Ingin mengalaminya? Ingin mengalaminya? Amin. Katakan kiri kanan. Jangan mendua hati. Ayo, jangan mendua hati. Tutup teman. Jangan mendua hati. Tidak mudah apa-apa kalau mendua hati. Karena tuh memang Tuhan Maha Kasih. Dia bukan pelit, bukan. Tapi dia ingin menuntut, memperhatikan sejauh mana komitmen untuk percaya kepadanya, yang mana memang dia pelaku mujizat. Haleluya. Luar biasa. Kalau setiap orang tahu tentang hal ini, dia tidak akan meragukan Tuhan. Dia tidak akan membantu Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang membantu Tuhan, sumber doanya, tapi karena dia lihat apa yang dia doakan belum kunjung datang, maka dia mulai membantu Tuhan. Justru model demikian mengalami jalan buntu. Tapi ketika tunggu dengan tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, memiliki iman yang teguh dan berpegang pada prinsip firman, orang kalau ingin doanya dijawab, cara hidupnya itu harus cocok dengan firman. Amin. Sebab banyak orang beriman, DP hidup tidak betul, tidak beres. Tapi kalau ingin dia bergerak, ini hidup ini beres, hati ini beres, semuanya beres, cara sikap kepada siapapun beres, maka segala sesuatunya Tuhan akan lakukan. Dan itu waktunya dia. Amin. Haleluya. Saya senang ini malam. Justru, dan memang saya sakit itu ada tujuan Tuhan untuk suami saya ya. Ya memang selama ini saya kan melayani sendiri dalam hal firman. Saya banyak kali menunjuk dia untuk bawa firman. Dia katakan, Mami, saya kan butuh untuk ditopang, karena di waktu-waktu tertentu, apalagi kalau banyak pelepasan, pelayanan pelepasan itu kan menguras tenaga. Jadi sekalipun kita capek, kita tetap berdiri melayani. Jadi karena kita mau bagus salah paham, karena kita sayang kan dia, dan mau dia mau merasa terganggu dengan itu, jadi kita hanya berdoa ke Tuhan. Tuhan akan maju apa yang Tuhan bikin, supaya dia bisa melayani. Mereka terbukti itu minggu lewat ini toh. Sebab saya tahu dia orang Tuhan pakai luar biasa, tapi itu tidak dicas. Dia berdoa bukan sama dengan kita. Kalau dia berdoa mau berdiam, cuma lepas tangan, begitu. Kemudian mujizat nyata. Beda dengan kita, bersuara. Saya senang. Dan kami tiap hari bangun misbah bersama. Ya biasanya masing-masing orang bangun misbah. Sendiri-sendiri orang berdoa biasa. Jadi kalau lagi ini kau sendiri-sendiri, mesti ada waktu untuk bersama, berdoa bersama. Pupuk itu, karena itu indah. Biar cuma baru membiasakan diri, mungkin cuma 15 menit, yang penting bersama. Orang doa ada doa bersama. Luar biasa. Jadi kalau Allah mengizinkan sesuatu berarti ada maksudnya. Dia bukan
tidak mengasihi. Justru karena dia mengasihi, maka dia ingin membawa untuk paham kira-kira apa DP tujuan. Coba kalau kita tidak sakit, sampai sekarang kita bapaknya mau melayani, tidak mau, tidak mau. Tapi puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Nah, kembali kepada firman Allah. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sedangkan setiap orang butuh ketenangan. Bagaimana tenang kalau dia kondisi hatinya tidak dalam keadaan stabil? Kestabilan ini kita tidak ketemu kalau kita berjuang dengan apa? Mungkin mau berusaha untuk menenangkan diri tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab ketenangan kita bisa peroleh ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bukankah Mazmur 62 di sana dikatakan ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, jadi kalau ingin ketenangan ini paten dan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan yang ada, maka dekatkan diri dengan Tuhan. Dekat berarti ada perjuangan. Tidak nanti kalau ada masalah baru cari Tuhan, kalau ada problem baru cari Tuhan, kalau ada sesuatu yang diinginkan baru cari Tuhan. Bukan seperti itu. Pencarian akan Allah ini adalah menjadi keberadaan hidup di setiap harinya. Itu engkau akan usahakan dalam kehidupan yang ada, sehingga membuat hubunganmu itu terbangun dengan Dia. Nyata ada jarak. Orang yang biasa membangun hubungan dengan Tuhan, dia rasa kalau sejauh dari dengan Tuhan, dekat, itu terasa. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat dengan Dia. Kalau orang punya komitmen kuat untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka dia tidak buang-buang waktu. Katakan kiri kananmu, jangan buang waktu untuk hari yang ada. Jangan buang waktu untuk hari yang ada. Tidak bisa buang waktu. Sebab buang waktu itu waktu bergulir terus, tidak akan pernah kembali. Ya, Tuhan tanya di waktu kita sekarang, kalau ukur waktu, sudah bukan 24 jam menurut pakar, 22 jam. Nah, jadi di jam yang ada, kalau engkau tidak mengisi dengan aktivitas doamu di hidupmu, engkau akan kehilangan waktu yang terindah, dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Tapi jika engkau komitmen dengan itu, maka bagaimana dan seperti apa kondisi yang mencekam hidupmu? Haleluya. Ini namanya mendua hati, ini tidak ada melekat. Karena mendua hati ini bisa ada dalam hidup orang yang hubungannya dengan Tuhan itu kurang baik. Ada jarak. Angkat tangan yang merasa ada jarak dengan Tuhan. Nah, tidak ada yang angkat. Coba angkat tangan yang punya hubungan dengan Tuhan, yang manis, yang baik. Orang yang punya hubungannya dengan Tuhan itu nampak di kehidupan, di cara hidup di setiap harinya. Ada orang begini di dekat kita, bercerita dengan dia teman. Kita buat tim doa, ya Pak. Tim doa. Saya kagum kalau orang bilang dia termasuk di tim doa. Ya, setelah di situ bercerita dengan dia teman.
Ya kalau tim doa apa cerita orang lain lantaran kita sudah tahan dari dulu. Terbilang ses tadi ada bilang ses tim doa. Masa ses dulu dapat aku? Ada orang seperti itu. Berarti keberadaan yang ada hanya apa topeng. Itu tim doa itu topeng. Tidak ada nampak di kehidupan yang sebenarnya. Orang kalau termasuk di tim doa bukan begini DP model. Benar betul saudara, benar. Orang yang termasuk di tim doa, pengendalian mulut ada, cara hidup ada. Bukan eksen tim doa kok. Tapi lu minta maaf ya. Kalau tim doa DP mulut bagus. Ibu, sorry ibu ada bicara bukan ibu jadi hakim tapi mengingatkan. Jangan iblis tertawa akal. Tim doa begini jebol saudara. Apa dia berdoa? Makanya kadang-kadang kan orang bilang ada serangan balik, dia sendiri loh itu bukan. Nah itu kadang model begitu. Kenapa? Tim doa cuma di mulut. Nah, kita belajar sama dengan kita bilang torang anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sejati, yang berdiri pada porosnya Allah, memungkinkan engkau dalam segala hal hatimu tidak pernah terganggu dan engkau tidak akan pernah mendua hati dalam berbagai hal. Kecuali apa yang engkau doakan itu tidak sejalan dengan Allah. Mau sampai kiamat tidak ketemu dengan apa yang engkau minta. Tapi kalau itu sejalan dengan Allah, maka tunggu waktunya Tuhan akan melakukan lagi. Yang penting, ini namanya mendua hati ini singkirkan dalam kehidupan yang ada. Dan diparengi cara hidup. Cara hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah rendah hati. Ini rendah hati ini adalah modal untuk menghadap Tuhan. Tanpa ini tidak ada semua. Tuhan tolak semua. Yakobus 4 ayat 6 bagian akhir, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Begitupun 1 Petrus 5 ayat 5 bagian akhir, sama, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita ada lihat orang begitu, datang berdoa pakai topi, berdoa tapi ibu menderita. Kenapa? Terlalu tinggi menempatkan posisi diri dengan orang lain. Ada di level dia melayani. Kalau orang sederhana dia mau melayani. Tapi kalau di level dia ke atas, wah dia suka melayani. Ini kebodohan. Hati-hati kita dalam melayani Tuhan. Jangan jadi pelayan model begini. Tuhan benci. Ini demi nama sombong. Tuhan tolak begini. Jadi di mana engkau berada di gereja mana, hati-hati dengan model begini. Sama dengan itu pakai stola itu. Pakai stola itu bukan kebanggaan. Bukan. Dapat dia bangga semua di stola. Kau mau foto banyak. Pelayan. Hati-hati dengan itu. Karena bagi Tuhan yang dia cari adalah rendah hati. Rendah hati. Ini yang dia cari. Kalau ini dia ketemu, ini yang berdua hati ini dia singkirkan. Dan dia akan lakukan sesuatu untuk hidup orang itu. Oke, sampai di sana. Kalau saya bersaksi lagi, nanti panjang. Nanti dilanjutkan. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan penyembahan kita saat ini. Terima kasih Tuhan.
kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih.
Hallelujah.
Engkau selalu. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan persembahan yang kami beri dapat menopang pelayanan di tempat ini. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang membawa persembahan, kita sama-sama memberi persembahan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lanjutkan puji-pujilah Tuhan, sebagai ciptaan sempurna. Dengan Tuhan yang mengatasi roh bumi, serta suri hadapannya. Lanjutkan puji-pujilah Tuhan, sebagai ciptaan sempurna. Dengan Tuhan yang mengatasi roh bumi, serta suri hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Oh Yesus, kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan alam semesta melukis. Alam semesta melukiskan
Engkau yang termulia di atas segala. Surga adalah kepunyaanmu, bumi adalah tumpuan kakimu, menunjukkan kekuasaan. Siapa kami Tuhan? Kami hanya debu. Tidak ada apa-apa yang perlu kami tonjolkan dalam hidup ini selain menonjolkan menampilkan kasih Kristus. Terima kasih jika sampai hari ini memiliki napas hidup. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami hebat bertolak Tuhan. Haleluya. Semua karena belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang bisa menambah hasta usia masing-masing. Kalau kami bisa menikmati kehidupan yang ada, semua karena belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami bangga-banggakan dalam hidup ini. Semua yang ada pada kami adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan tubuh kami adalah milik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Doa hamba bawa setiap hati untuk menghargai Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Karena Engkau mencari hati yang menghargai-Mu. Haleluya, haleluya. Dijauhkan Allah dari hati yang tidak baik. Dijauhkan Allah dari hati yang tidak benar. Dijauhkan Allah dari hati yang menganggap biasa-biasa pegang-pegang terhadap. Haleluya, haleluya. Sebab setiap orang butuh Engkau Tuhan. Biar kesadaran penuh untuk hormat dan hormat terhadap Tuhan semakin nyata dalam hidup masing-masing. Bukankah firman-Mu berkata dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman-Mu akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat akan menerima balasan. Semua umat-Mu ingin dibalas dengan kebaikan, tetapi bawa setiap hati untuk benar-benar baik di hadapan Allah. Kudus di hadapan Allah. Tanpa kekudusan tidak ada semua yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang memanggil kami adalah kudus, kudus, kudus. Engkau yang memanggil kami adalah kudus. Yang setiap hati kudus ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada apa-apanya. Kami semua bukan apa-apanya. Kalau bisa bergerak semua karena Tuhan. Kalau bisa kuat semua karena Tuhan. Kalau bisa berjalan semua karena Tuhan. Terima kasih. Biar bagian hidup yang paling dalam membangun hubungan dengan Tuhan dalam segala hal, sehingga tanpa umat-Mu meminta sesuatu, maka Engkau memperhatikan cara hidup umat-Mu. Hati yang rendah, hati yang lembut, tidak Kau pandang hina. Bukankah Yesus sendiri berdoa dengan ratap dan tangis, dengan keluhan yang tiada terkatakan, siapa kami Tuhan? Siapa kami sedangkan Engkau juru selamat berdoa demikian?
siapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar setiap hati belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Kuduskan setiap hati. Kuduskan setiap jiwa. Kuduskan setiap roh. Haleluya. Dari batu kepala sampai ke telapak kaki. Biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Diberkati setiap hati yang terbuka untuk Engkau. Diberkati setiap hati yang memberi sesuatu yang berharga menurut ukuran. Diberkati setiap hati yang tunduk dengan apa yang Engkau mau. Semuanya diberkati. Apa yang Tuhan bangun di tempat ini, balas berkat berlipat kali ganda. Hamba tidak bisa membalas mereka, karena hamba manusia biasa. Tapi yang membalas segala sesuatu adalah Tuhan di atas segala-galanya, menilik apa yang mereka lakukan. Engkau yang memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Peribadatan pada esok hari, jadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami rindu tenggelam dalam kebesaran-Mu, bahwa setiap hati memiliki sesuatu pesta yang menyenangkan hati Tuhan. Tarik setiap hati untuk memberi yang terbaik. Hamba-Mu yang Engkau luaskan untuk melayani pada esok hari, dalam kendali dan pemberkatan Tuhan. Setiap pelayan Tuhan semua dalam kendali dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tutup seluruh rangkaian pujian penyembahan sambil mengucap syukur dalam satu nama, nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, Raja Maharaja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang ada katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Tepuk tangan untuk Dia. Haleluya. 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 Semua yang ada katakan amin.